awal mula yang luar biasa. Dahulu kala di Tanah Jilan, wilayah utara Persia, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi pelita bagi seluruh dunia. Ia adalah Said Abdul Qadir, putra dari Said Abu Shalih Musa dan ibunya yang mulia, Siti Fatimah binti Said Abdullah Sumai. Kedua orang tuanya adalah keturunan langsung Rasulullah dari jalur Imam Hasan dan Imam Husain radhiyallahu anhuma. Sejak dalam kandungan, Karomah sudah tampak. Ketika azan berkumandang, janin itu berhenti bergerak dan diam sepenuhnya sebagai tanda menghormati panggilan Allah. Saat lahir, bayi itu menangis namun tak menyusu di malam hari bulan puasa. Bahkan saat masih bayi, ia sudah menjaga kehormatan waktu puasa. Saat usianya menginjak remaja, ibunya berkata kepadanya, "Wahai anakku, pergilah ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Aku titipkan 40 dinar emas, setengah harta warisan ayahmu, simpanlah baik-baik." Sebelum berangkat, ibunya berpesan, "Jangan pernah berbohong, wahai Abdul Qadir. Ingatlah, Allah selalu melihatmu." Di tengah perjalanan, rombongannya dihadang perampok. Pemimpin perampok bertanya, "Hei anak muda, apa yang kau bawa?" Tanpa takut sedikit pun, Abdul Qadir menjawab jujur, "Aku membawa 40 dinar emas yang diselipkan di pakaianku." Sang perampok terkejut, lalu menanyai lagi, "Mengapa kau berterus terang? Kau bisa saja menyembunyikannya." Abdul Qadir menjawab tenang, "Aku berjanji pada ibuku untuk tidak berbohong. Aku malu jika melanggar janji kepada manusia, apalagi melanggar perintah Allah yang selalu mengawasiku." Mendengar jawaban itu, seluruh perampok terdiam. Hati mereka yang keras seketika luluh. Pemimpin perampok itu melempar pedangnya dan menangis. "Anak kecil saja takut berbohong kepada Allah, sedangkan kami yang sudah dewasa berani berdosa kepadanya." Satu persatu perampok itu pun bertaubat, melepaskan profesi jahatnya, dan kembali ke jalan yang benar. Itulah buah kejujuran Abdul Qadir yang pertama kali menyelamatkan banyak jiwa. Bagian 2. Perjalanan menuntut ilmu dan penyucian hati. Sesampainya di Baghdad, Abdul Qadir belajar kepada ulama-ulama besar waktu itu. Namun ia tak hanya mencari ilmu di atas kertas, ia juga memperdalam ilmu hati dan kesucian jiwa. Selama bertahun-tahun ia hidup sederhana, makan sedikit, tidur sebentar, puasa terus-menerus, dan beribadah dengan khusyuk luar biasa. Seringkali ia pergi ke padang pasir yang sunyi untuk berduaan dengan Allah. Di sana ia bertemu banyak ujian. Pernah suatu hari setan datang mencoba menyesatkannya dengan berbagai cara, menampakkan diri sebagai malaikat, menjanjikan kekayaan, bahkan mengancam bahaya. Namun Abdul Qadir tak tergoyahkan sedikit pun. Ia berkata, "Jika kau adalah kebenaran, aku tak butuhmu karena Allah bersamaku. Jika kau kebatilan, pergilah. Aku tak akan pernah meninggalkan Tuhanku." Akhirnya setan pun lari ketakutan, tak berani lagi mendekat. Suatu hari saat sedang beribadah di padang gersang, tiba-tiba muncul harimau besar yang menyeringai. Teman-temannya lari ketakutan, tapi Abdul Qadir tetap duduk tenang. Ia menatap mata harimau itu dan berkata, "Wahai binatang, jika kau diperintahkan Allah untuk memakanku, silakanlah, aku pasrah sepenuhnya. Jika tidak, menyingkirlah." Seketika harimau itu menunduk hormat, lalu berbalik dan pergi perlahan. Semakin lama, Allah mengangkat derajatnya. Ia mulai dikenal sebagai orang yang berilmu tinggi, zuhud, dan hatinya penuh kasih sayang. Orang-orang mulai berdatangan untuk belajar, meminta doa, atau sekadar mendengar nasihatnya yang menyejukkan. Bagian 3. Banyak sekali karomah yang Allah tunjukkan lewat Syekh Abdul Qadir. Semuanya hanya sebagai tanda bahwa Allah mencintai hambanya yang tulus, menyembuhkan yang putus asa. Ada seorang pemuda yang sakit parah hingga para tabib sudah menyerah. Ibunya datang menangis menemui Syekh. Syekh hanya berdoa dengan sepenuh hati, lalu menyentuh tubuh pemuda itu. Seketika sakitnya hilang sepenuhnya dan ia bisa berjalan seperti semula, membagikan harta yang tak pernah habis. Suatu hari ribuan orang miskin datang ke tempatnya. Padahal persediaan makanan hanya sedikit, namun Syekh membagikannya satu persatu, dan makanan itu terus bertambah hingga semua kenyang. Bahkan masih ada sisa. Mendengar panggilan dari jauh, ada seorang nelayan yang perahunya terbalik di tengah badai dahsyat. Dalam keputusasaan ia memanggil, "Wahai Abdul Qadir, tolonglah aku." Padahal jaraknya sangat jauh, namun Syekh mendengar panggilan itu. Ia segera berdoa, dan nelayan itu menceritakan bahwa tiba-tiba ada tangan lembut yang menolongnya hingga sampai ke pantai dengan selamat. Menyadarkan orang yang sombong. Seorang raja yang angkuh datang ingin menguji Syekh. Ia berkata, "Jika kau wali Allah, ubahlah tongkat ini menjadi ular." Syekh menjawab lembut, "Kekuasaan mengubah ciptaan hanya milik Allah saja. Namun jika kau mau, aku bisa menunjukkan sesuatu yang lebih hebat." Lalu Syekh berdoa, dan seketika tongkat itu mekar menjadi pohon rindang berbuah manis. Raja itu pun sadar akan kesombongannya dan segera bertaubat. Bagian 4. Penuh hikmah nasihat untuk kita semua. Syekh Abdul Qadir sering berpesan kepada murid-muridnya dan seluruh umat manusia, nasihat yang sangat dalam dan bermanfaat. "Wahai anakku, janganlah hatimu terpaut kepada dunia. Dunia ini hanyalah jembatan untuk menuju akhirat.
bukan tempat menetap selamanya. Orang yang mencintai dunia akan merasa sedih ketika ia harus berpisah darinya. Bersihkanlah hatimu dari 3 hal, ria, sombong, dan dengki, karena hati yang bersih adalah tempat Allah menurunkan rahmat-Nya. Jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun, dan jangan remehkan dosa sekecil apapun. Lihatlah kepada siapa engkau berbuat, yaitu Allah yang Maha Melihat. Jika engkau ingin Allah selalu mendengar doamu, maka taatilah Allah saat engkau diam. Jika engkau ingin Allah selalu menolongmu, maka tolonglah sesama makhluk Allah. Janganlah engkau membenci orang yang berbuat salah kepadamu. Jika ia berbuat salah kepadamu, ia sedang berbuat baik kepada dirimu karena Allah sedang menghapus dosamu lewat ujian itu. Kunci kasih sayang Allah ada pada 2 hal, malu kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Orang yang malu tak berani bermaksiat, orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Janganlah engkau mengejar pujian manusia. Jika Allah ridha kepadamu, maka manusia pun akan mencintaimu tanpa kau minta. Bagian 5. Abdul Qadir Al-Jilani hidup dengan penuh kebaikan hingga usia senja. Sepanjang hidupnya ia tak pernah sekalipun menyakiti hati makhluk Allah. Ia selalu memaafkan orang yang berbuat salah, dan tak lelah mengajak orang kembali kepada jalan yang benar. Ketika ajal menjemput, beliau wafat dengan tenang sambil mengucap syahadat dan menyerahkan jiwanya kepada Allah yang dicintainya. Hingga hari ini, nama beliau tetap harum di seluruh penjuru dunia. Ribuan orang berdoa lewat perantara beliau, dan Allah masih saja mengabulkan doa hamba-hambanya yang datang dengan hati tulus mengingat kedudukan mulia beliau di sisi Allah. Pesan terakhir dari kisah ini, jika kita ingin dicintai Allah, maka perbaikilah niat, jujurlah dalam segala hal, bersihkan hati, dan luruskan ibadah hanya kepada Allah semata. Seperti Syekh Abdul Qadir, kesederhanaan dan ketulusanlah yang akan mengangkat derajat kita. Semoga kisah ini menyentuh hati dan membawa berkah luas ya.